Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, anak-anakku yang hebat, masih semangat untuk belajar ya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, tema 1 sudah kita pelajari dari subtema 1, subtema 2 sampai subtema 3. Belajar dari rumah kali ini tetap jangan kemana-mana ya, dimana pada kesempatan kali ini kita sampai pada kegiatan literasi ya. Kegiatan literasi sudah kamu sering dengar, literasi ya. Apa itu kegiatan literasi? Keterampilan literasi adalah keterampilan yang dibutuhkan dalam mendengar, berbicara, membaca, dan menulis ya. Jadi dibutuhkan harus punya keterampilan bagaimana mendengar ya, berbicara bagaimana harus punya keterampilan. Dan keterampilan membaca artinya bagaimana menyimak atau menggali informasi dari membaca ya. Itu yang disebut dengan kegiatan literasi. Baiklah anak-anakku sekalian ya. Mengapa literasi itu penting ya? Mengapa sangat penting dan sangat digalakkan di Indonesia ya? Yang pertama, akan berpengaruh terhadap keberhasilan belajar kalian dan kehidupan kalian sehari-hari. Pasti ini akan ada pengaruhnya ya. Akan berbeda dengan yang lain kalau kalian membiasakan selalu ikut dalam kegiatan literasi ya. Dan juga kamu akan lebih memahami ya. Sebagai pelajar, kamu yang selalu menulis, membaca, melihat, mendengar, kamu akan lebih cepat memahami teks, baik itu lisan, tulisan maupun gambar visual, gambar yang bisa dilihat. Kamu akan lebih memahami kalau kamu punya keterampilan literasi. Baiklah anak-anakku sekalian, kapan keterampilan literasi akan berkembang? Ya. Kapan keterampilan itu kamu akan dapatkan? Keterampilan dalam membaca, kamu cepat mengerti, cepat tahu, cepat bisa menggali bacaan. Karena kamu punya keterampilan literasi. Kapan itu? Tidak ada lain, hanyalah pembiasaan. Ya. Jadi pembiasaan, tidak ada lain. Pembiasaan berbicara, pembiasaan mendengarkan, pembiasaan membaca, dan pembiasaan menulis. Ya, pembiasaan mendengar, pembiasaan membaca, pembiasaan berbicara, dan pembiasaan menulis. Ya. Jadi video ini kalian putar berulang-ulang biar kamu mengerti, ini sebagai hanya semacam pengetahuan buat kalian semua ya. Biar kamu tahu, biar kamu tidak bertanya-tanya apa itu literasi, literasi untuk apa, kapan saya punya keterampilan untuk memahami apa yang saya dengar, apa yang saya baca, apa yang saya tulis, itu ya. Apa untuk lebih memahami teks tulisan, baik itu lisan, pembicaraan, atau berupa radio, mendengarkan radio dari televisi, visual. Ya, kalau sudah kamu punya keterampilan dalam literasi, kamu akan cepat mengerti, kamu akan cepat bertindak, ya. Selanjutnya anak-anakku sekalian, ya. Apa saja produk atau hasil dari literasi nanti? Kalau sudah kamu sering mendengar, kamu sering membaca, kamu sering menulis, apa yang kamu akan bisa buat? Hasilnya nanti kamu bisa berupa buku, kamu menulis sebuah buku misalnya.
majalah. Tulisan kamu baik berupa puisi, baik kamu berupa cerita, pidato, teks apa saja, kata-kata bijak. Lalu hasil kamu itu dikirim ke penerbit, akhirnya masuk ke menjadi sebuah majalah, ya. Surat kabar sama, majalah dan surat kabar itu sama-sama media cetak. Kalau majalah biasanya berupa buku, ya. Kalau surat kabar berupa lembaran-lembaran. Tabel namanya. CD atau DVD. Jadi misalnya kamu membuat drama, membuat percakapan, kamu bisa direkam. Ya, bisa direkam dan dibuat CD. Atau tulisan kamu, ya. Terus program televisi hasilnya berikutnya atau radio, petunjuk atau tutorial. Misalnya tutorial membuat kue lapis, tutorial membuat hiasan dinding, tutorial membuat sepatu jadi mengkilap umpamanya. Ya, itu bisa kamu videokan, kamu bisa kirim melalui YouTube atau bisa kirim ke majalah, ke penerbit surat kabar, ke buku tutorial kamu itu. Besok akan jadi uang, ya. Jadi kenapa ditambah kamu akan keberhasilan dalam proses belajar kamu dan kehidupan kamu? Karena nanti kamu akan bisa menghasilkan uang dengan kamu bisa cepat membaca, ya. Terus percakapan, ya, misalnya percakapan, pembicaraan, ya, teks bacaan. Kamu membuat teks bacaan, ya, misalnya kebakaran di hutan Kota C umpamanya. Atau kamu membuat teks bacaan membersihkan pantai dari sampah judulnya. Tuh, nanti dikirim ke penerbit. Kalau sudah dimuat oleh surat kabar atau majalah, kamu akan dapat uang. Itulah yang disebut akan lebih berhasil dalam kehidupan kamu, ya. Baiklah, itu hanya sekilas informasi tentang literasi untuk anak-anakku sekalian semuanya. Khusus tugas kalian pada kegiatan literasi ini insya Allah 5 hari ke depan ini, dan tugasnya kamu sama, ya. Tugasnya kamu sama, akan tetapi dengan benda yang berbeda. Tapi tugas ini berlaku untuk 5 hari ke depan. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam nanti hasilnya bisa dikumpulkan dan bisa diperlihatkan kalau sudah normal kembali. Anak-anakku sekalian, apa tugas yang pertama? Salah satu benda yang dibawanya dari rumah dan mendeskripsinya, ya. Kamu yang luring ini kamu pilih di rumah sebuah benda, ya. Yang daring ini kamu pilih, yang dalam jaringan yang melalui video ini kamu pilih sebuah benda, misalnya pisau atau piring umpamanya. Kamu deskripsikan, kamu jelaskan. Contoh, kamu pegang piringnya, kamu videokan. Ini namanya adalah piring. Piring ini berguna untuk tempat nasi ketika makan, umpamanya. Selain itu, piring ini bisa digunakan untuk tempat kue. Nah, itu cara yang disebut mendeskripsikan. Piring ini terbuat dari kaca atau terbuat dari seng. Jadi jelaskan benda itu, ya. Jadi hari pertama seperti itu, hari kedua cari benda lain, ketiga cari benda lain,
keempat cari benda lain, hari kelima juga cari benda lain. Jadi kamu nanti akan sudah menjelaskan 5 benda selama 1 minggu ini. Ya. Yang kedua anak-anakku sekalian, silahkan kamu membaca teks bacaan dan pesan apakah yang terkandung dalam bacaan itu. Ya. Setelah kamu membaca, kamu bisa lihat di halaman 158, di situ kamu pilih. Ada 1, 2, 3, 4 bacaan ya, kamu pilih judulnya apa. Pertama kamu catat kata-kata sulitnya. Setelah itu kata sulit tadi kalian tanyakan. Kalian diskusikan dengan bapakmu, temanmu, kakakmu. Apa artinya ini? Setelah itu hasilnya kamu foto, kamu tunjukkan melalui WA bapak. Ya, atau yang kedua kamu setelah itu kamu menulis pesan apa atau nasihat apa yang terdapat dalam bacaan itu. Ya, setiap bacaan pasti ada pesannya. Jadi coba kamu tulis pesannya di situ. Ya, nah, besok kamu cari bacaan lagi. Besok lagi kamu cari bacaan lagi. Begitu selanjutnya. Ya. Terus yang ketiga anak-anak kalian. Kalian ingat-ingat kegiatan kemarin. Nah, tulis kembali kegiatan yang kalian lakukan kemarin. Ya. Misalnya hari ini Senin umpamanya ya. Hari ini Senin. Hari ini Senin, kamu menulis kegiatan yang kamu lakukan pada hari Minggu. Paham ya? Jadi yang kamu tulis hari Senin adalah kegiatan yang kamu lakukan pada hari Minggu. Besok hari Selasa, tugas yang ketiga ini, kegiatan yang hari Senin kamu tulis pada hari Selasa. Begitu juga seterusnya. Ya, tugas hari Kamis yang poin nomor 3 ini, kamu akan menulis menceritakan kegiatan yang hari Rabu. Jadi hari sebelumnya. Ya. Jadi umpamanya kamu hasilnya difoto dikirim ke WA pada hari Kamis, berarti yang difoto hari Kamis itu adalah kegiatan kamu yang ditulis pada hari Rabu. Ya. Kegiatan hari Rabu yang ditulis pada hari Kamis dan hasilnya hari Kamis. Begitu selanjutnya. Ya. Sudah mengerti anak-anak tugas kalian? Ya, kalau tidak mengerti silakan kamu tanyakan ke bapak melalui WA. Ya, baiklah. Baiklah anak-anakku sekalian. Ya, kalau tidak mengerti, silahkan kamu tanyakan lagi melalui WA bapak ya. Atau diputar-putar kembali video ini agar kamu lebih paham. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini anak-anakku sekalian, belajar yang giat. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran dalam jaringan. Daring berikutnya, salam literasi. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.